Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Samuel Naik dengan NIM 24320023. Saya dari Universitas Kristen Artawacana. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang model pembelajaran berbasis HOTS. Ya, model pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, HOTS juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif dan analitis yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Ya, jadi di sini saya akan membahas tujuan pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi siswa dapat menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat. Contohnya, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, membuat keputusan yang tepat, ya. Dan juga siswa diminta untuk memilih topik atau penelitian untuk proyek ilmiah, ya. Ada beberapa topik yang tersedia, tetapi siswa harus memilih salah satu topik yang paling menarik dan relevan. Ya, menganalisis. Yang pertama itu siswa menganalisis setiap topik yang tersedia, ya, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga siswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik untuk yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan lebih baik, mengevaluasi. Dan siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkan, membuat keputusan yang tepat. Yang pertama itu berdasarkan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membantu mencapai tujuan penelitiannya. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan membuat pilihan yang berdasarkan bukti analisis yang baik, ya. Contoh, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat, ya. Dan juga siswa diminta untuk memilih topik penelitian untuk proyek ilmiah. Ada beberapa topik yang tersedia, tetapi siswa harus memilih topik yang paling menarik dan relevan. Menganalisis. Siswa menganalisis topik yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Dan juga siswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik atau memahami lebih baik dan mengevaluasi, ya. Siswa mengevaluasi setiap topik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti relevansi, kepentingan dan kemungkinan hasil penelitian. Siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkannya. Dan juga membuat keputusan yang tepat, ya. Dan pertama itu berdasarkan analisis dan evaluasi, siswa memilih topik yang paling menarik dan relevan. Siswa menjelaskan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membantu mencapai tujuan penelitian. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, membuat pilihan berdasarkan bukti dan analisis yang baik.
Dan yang kedua itu meningkatkan kemampuan problem solving. Siswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan membuat solusi. Ya. Contoh, siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang tepat. Juga siswa diminta untuk memilih topik penelitian untuk proyek ilmiah, dan ada beberapa topik yang tersedia ya. Tetapi siswa harus memilih topik yang paling menarik dan relevan. Siswa menganalisis setiap topik yang tersedia, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap mahasiswa mencari informasi tambahan tentang setiap topik untuk memahami lebih baik ya. Jadi siswa juga mengevaluasi setiap topik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti relevansi, kepentingan, dan kemungkinan hasil penelitian. Dan siswa mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing topik dan membandingkannya, dan membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan analisis dan evaluasi, siswa memilih topik yang paling menarik dan relevan. Yang kedua itu siswa menjelaskan alasan pemilihan topik dan bagaimana topik tersebut akan membantu mencapai tujuan penelitian. Dalam contoh ini, siswa dapat menganalisis dan membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, membuat pilihan yang berdasarkan bukti analisis yang baik. Contoh, siswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi ya. Jadi siswa memilih banyak sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak terurus dengan baik ya. Jadi mengidentifikasi masalah, yang pertama itu siswa mengidentifikasi masalah banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah yang tidak terurus dengan baik. Yang kedua, siswa memahami dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan ya. Menganalisis pertama itu siswa menganalisis penyebab masalah. Kurangnya kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang efektif ya. Yang kedua itu siswa mencari informasi tentang cara mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik. Menemukan solusi ya. Yang pertama itu siswa menemukan solusi dengan cara membuat program pengurangan menggunakan plastik di sekolah, seperti menggunakan tas kain dan botol air yang dapat digunakan kembali ya. Dan juga siswa menemukan solusi untuk mengelola sampah plastik, seperti membuat tempat pengumpulan sampah plastik dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengelolanya. Implementasi solusi. Yang pertama itu siswa mempresentasikan ide mereka kepada pihak sekolah untuk meminta dengan dukungan untuk implementasi program. Yang kedua itu siswa harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengimplementasikan program pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah plastik ya. Dalam contoh ini, siswa dapat mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang efektif untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah ya. Contoh, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Ya, siswa ingin meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi tidak memiliki anggaran besar untuk melakukan kampanye ya. Berpikir kreatif. Jadi yang pertama, siswa berpikir tentang
tentang cara-cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang menggunakan anggaran besar. Yang kedua itu siswa memiliki ide untuk membuat mural untuk lukisan di dinding publik yang menggambarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Inovatif yang pertama itu menggunakan teknologi augmented reality untuk membuat mural yang interaktif dan menarik ya. Yang kedua itu siswa bekerja sama dengan seniman lokal untuk membuat desain mural yang kreatif dan inovatif ya. Siswa juga membuat mural untuk mengembangkan kepentingan menjaga kebersihan lingkungan dan cara-cara untuk melakukannya ya. Siswa juga promosikan mural melalui media sosial dan acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Jadi siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah ya. Contohnya, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah itu. Siswa juga ingin meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi dalam masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi tidak memilih anggaran besar untuk melakukan kampanye ya. Jadi siswa berpikir tentang cara-cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menggunakan anggaran besar. Yang pertama itu siswa menggunakan teknologi augmented reality untuk membuat mural yang interaktif dan menarik ya. Dan juga siswa bekerjasama dengan seniman lokal untuk membuat desain mural yang kreatif dan inovatif ya. Jadi siswa membuat juga mural untuk mengembangkan kepentingan menjaga kebersihan dan lingkungan dan cara-cara untuk melakukannya. Dan hasilnya yang pertama, siswa dapat populer di masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Dan juga masyarakat menjadi lebih terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan aksi nyata untuk melindunginya. Dalam contoh ini, siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dan kerjasama dengan senior lokal untuk membuat solusi yang efektif dan menarik ya. Jadi begitu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi dan mencipta ya. Contohnya seperti siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Dan juga siswa diminta untuk menganalisis sebuah artikel tentang perubahan iklim ya. Dan siswa mengidentifikasi argumen yang disajikan, mengevaluasi bukti yang digunakan dan memahami implikasinya ya. Jadi mengevaluasi ya. Yang pertama itu siswa diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebajikan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi siswa mengatasi kelebihan dan kekurangan kebajikan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan di masyarakat ya. Jadi mencipta, siswa diminta untuk menciptakan solusi inovatif untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca di sekolah ya. Jadi yang kedua itu siswa mengenakan namanya pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menciptakan rencana aksi yang relatif dan berkelanjutan ya. Contoh hasilnya seperti ini. Yang pertama itu siswa menciptakan rencana aksi yang mencakup penggunaan energi terbarukan, penggunaan plastik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Dan juga siswa mempresentasikan rencana aksi mereka kepada pihak sekolah dan meminta dukungan untuk implementasi. Dalam contoh ini juga siswa harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta solusi inovatif untuk masalah yang berkonteks ya. Jadi baik, inilah hasil dari materi saya, dan kalau salah mohon dimaafkan. Terima kasih.